Terus dipanaskan banyak media dan sejumlah tokoh tanah air, sepak terjang gaya politik instan dan sejumlah jejak kontroversial Gibran Rakabuming Raka yang terus dibongkar banyak orang sekarang ini. Sosok wakil presiden terpilih Prabowo yang tidak banyak diharapkan sebagian rakyatnya, yang tidak ingin Indonesia cedera dari demokrasi sebab ia diduga bisa membawa keretakan di NKRI yang dipandang dekat dengan kepentingan pribadi, golongan atau sebuah dinasti politik. Sosok Gibran yang diserukan bahkan tidak diharapkan bisa membawa perbaikan, nyatanya kini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang sebab kelakuan yang dianggap rasis, menghina hingga cabul dalam postingan akun Pupu Papa yang diduga kuat adalah miliknya. Bahkan perlakuannya tersebut dianggap keluar dari tujuan dan sikap politik, hingga di beberapa kasus membuktikan bagaimana Gibran coba direndahkan, dihina, bahkan diolok-olok sejumlah orang yang menyerang dengan berbagai cara, mulai dari belimbing sayur, asam sulfat, anak haram konstitusi, hingga penghinaan dan pelecehan kasus Pupu Papa yang terus disuarakan, hingga mengharapkan agar Gibran tidak dilantik mendampingi Prabowo. Lantas siapa sajakah orang yang menghadang rencana besar Gibran yang terus maju meski sejumlah pembuktian muncul di sela dirinya akan menikmati kekuasaan besar, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Semuanya sudah memastikan buat kita tidak ada kompromi terhadap orang yang telah mempertontonkan bahwa dia tidak berkelas. Bukan hanya kelas rendah, tidak ada kelasnya. Yang kedua, dia telah mengucapkan kata-kata yang rasis, menghina, jorok, cabul, dan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, yang tidak senonoh lainnya. Maka secara moralitas kita menolak dia. Secara kualitas kita pun tidak punya kompromi dengan dia. Dan secara konstitusionalitas juga dari awal telah melakukan kejahatan politik, kejahatan konstitusi yang sangat tidak bisa dikompromi. Maka ganyang Pupu Papa merupakan sebuah tagline atau sebuah yel yang harus digelorakan. Inilah Gibran Rakabuming Raka yang katanya adalah seorang politikus muda dan pengusaha Indonesia, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1987, anak dari Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran yang mengawali karir bisnis kayu meneruskan sang bapak, ditambah dengan lingkaran dan jejaring bisnis yang tersebar dari kuliner seperti cili pari, jaringan martabak Markobar, dan masih banyak lagi yang lainnya, hingga klub sepak bola yang didukung banyak konglomerat yang telah menggelontorkan dana ratusan miliar. Namun tak bisa dinikmati dengan waktu yang lama. Kini dikabarkan sederet bisnis yang disokong perusahaan yang mendanai modal sangat besar tersebut dilaporkan secara bergantian bangkrut, hingga disebutkan Gibran terancam meninggalkan hutang yang diduga bagian dari pencucian uang, hingga gratifikasi para pengusaha besar untuk melancarkan bisnisnya di Indonesia, yang ditambah dengan sejumlah hinaan, cacian, bahkan penjegalan dan penolakan keras datang silih berganti kepada Gibran yang coba ia lewati meski tak mudah dijalani diri dan keluarganya saat ini. Lantas untuk melihat panas komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap soal apa yang dihadirkan dan siapa Gibran sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan terkait hal penting soal ini. Ya, jika memang pemimpin kita nggak benar, ya semoga pemimpinnya sadar lalu turun, dia diganti yang lainnya.
Kalau memang tidak turun, tetap saja kan kita juga punya kisah presiden yang diturunkan kan negeri kita karena tidak sesuai menurut rakyat, diturunkan saja. Tapi tanpa harus Anda mengangkat senjata, tanpa harus Anda membuat kerusakan. Yang korban adalah anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak bersalah. Kerusakan, maka tidak seperti itu. Ayo, kalau memang dia nggak baik ya diturunkan, bagaimana caranya? Dulu ada yang diturunkan, kenapa sekarang tidak bisa? Bisa dong. Cuman yang terpenting dari itu semua adalah kejujuran dan ketulusan Anda, wahai ahli iman. Lakukanlah yang bisa Anda lakukan. Mungkin ya membuat satu gerakan bersama. Apalagi ada kisah misalnya, kalau di negeri kita semoga dijauhkan dari percekcokan deh, dijauhkan dari perselisihan. Kalau memang ada pemimpin yang tidak baik di negeri kita, semoga sadar dan mundurkan diri deh cepat begitu. Atau ada kisah kalau di Indonesia ada pemimpin yang diturunkan juga ada kan sebelumnya, tanpa harus perang kan ada. Kita pernah kan di negeri, kalau memang di Indonesia. Ini kan pertanyaan kalau, saya jawab kalau ya. Saya tidak pengen punya musuh siapapun. Pertanyaan jika, maka saya jawab jika. Ya, jika pemimpin yang mendengar suara ini, kami mencintai Anda, semoga Anda selamat. Kalau Anda tidak baik, semoga menjadi baik. Jika Anda menjadi rakyat yang menghendaki kemuliaan, kebaikan, semoga Allah berikan ketulusan kepada Anda. Itu saja. Kami tidak merindukan, tidak menginginkan satu orang masuk neraka. Maka ayo baik-baik, ayo yang benar, ayo sadar, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sesaat di dunia raja-raja telah meninggal, orang-orang kaya sudah banyak mati, kan begitu. Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, nggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat? Semoga Allah menyelamatkan kita semua, dimulai dari pemimpin sampai rakyat jelata. Bahwa seorang pemimpin yang tidak benar semoga sadar dan diganti dengan yang lainnya tanpa harus membuat kerusakan, apalagi mengangkat senjata, kata Buya Yahya, yang bukan membahas Gibran secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum sebagai pembelajaran, tuntunan kebaikan, bagaimana harusnya kita bersikap serta menilai seorang pemimpin seperti demikian dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk banyak bermimpi, belajar dan berbuat lebih banyak serta menjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti kamu adalah seorang pemimpin sejati. Tetapi bila sederet tindakanmu mencontohkan hal yang buruk, tidak membawa nilai-nilai kebaikan dan malah membawa perdebatan dan permusuhan, maka kamu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Karena 90% dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang diinginkan banyak orang dengan kenyataan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.